Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Dan marilah rasa syukur tersebut kita wujudkan dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersungguh-sungguh. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan satu pencerahan peradaban kemanusiaan. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk mengikuti ajaran beliau, sehingga kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang adanya sekelompok umat manusia yang dikutuk oleh Allah Ta'ala, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seekor monyet dan seekor babi. Di antara kisah-kisah dalam Al-Quran yang dijadikan pelajaran bagi kita umat yang hidup di masa kini adalah perilaku mereka-mereka yang mengundang azab Allah, sampai kemudian Allah Ta'ala itu menjadikan sebagian dari mereka itu kera-kera yang hina dan sebagian menjadi khonazir atau babi-babi. Secara fisik berubah mereka itu. Maka kita bersyukur umatnya Rasulullah tidak ada yang diazab sampai kayak begitu. Tidak ada tempat di antara kita yang setelah melanggar larangan Allah kemudian berubah menjadi wajah binatang. Maka Al-Quran memberikan pelajaran seperti ini sesungguhnya menjadi hal yang perlu kita renungkan secara mendalam pada generasi-generasi yang sekarang ini, bagi kita yang hidup di masa sekarang ini. Lalu apa saja kira-kira perbuatan yang mereka lakukan sehingga mereka kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor monyet atau seekor babi? Yang pertama adalah mereka itu melanggar aturan dan hukum-hukum Allah. Jadi mereka itu mengkhianati hukum-hukum Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti, dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang di antara kalian yang melanggar kesepakatan dengan Allah ketika itu, yaitu mereka ketika diperintah untuk menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka. Yang para ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Tetapi ketika itu mereka justru meninggalkan ibadah mereka, mereka memilih untuk bekerja urusan dunianya. Karena kebetulan ketika hari Sabtu itu
Ikan-ikan yang mereka cari itu jumlahnya sangat banyak, sehingga itu melupakan dan melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah. Ya mungkin kalau umatnya Rasulullah ini meninggalkan hari Jumat lah, meninggalkan sholat Jumat karena mungkin ketika itu bisnisnya sedang lancar-lancarnya. Nah, ini kan ujian. Dan saya kira masih ada lah umatnya Rasulullah yang seperti itu, dan tidak diubah wajahnya menjadi kerah. Tetapi orang Yahudi langsung oleh Allah Ta'ala dikatakan fakulna lahum kunu qiradatan khashi'in, maka jadilah kalian kera-kera yang hina karena kalian telah melanggar kesepakatan. Ini yang pertama, melanggar hukum Allah, melanggar kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertegas dan diperjelas dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayatnya nomor 163. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel itu tentang satu negeri yang terletak di dekat lautan ketika mereka itu melanggar larangan Allah pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka yang terapung-apung di permukaan. Jadi gampang sekali ketika hari Sabtu itu mencari ikan, sehingga mereka melalaikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita itu diuji ketika datang saatnya ibadah. Di situ ada urusan dunia yang menghasilkan nilai uang yang tidak sedikit. Disitulah ujian keimanan kita. Maka ketika kita berpegang teguh kepada aturan Allah, kepada hukum Allah, hidup kita akan diselamatkan. Yang kedua, yang menjadikan umat-umat terdahulu itu dikutuk oleh Allah Ta'ala menjadi kera-kera yang hina dan menjadi khonazir atau babi-babi, yaitu karena mereka menyembah tauhid, berbuat kesyirikan. Syirik ini adalah dosa yang paling besar. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal a'unabbiukum bisyarri min dzalika Qul hal a'unabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallah. Katakanlah, apakah kamu mau aku beritakan tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya? Siapa mereka? Man la'anahu wa huwa ghadiba alaihi wa ja'ala lahum minhumul qiradatan wal khanazira wa abadat taghut. Yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah Ta'ala, dijadikan mereka itu kera-kera dan khanazir, babi yang hina. Karena apa? Mereka itu wa abadat taghut, menyembah taghut, mengagungkan yang selain Allah. Kalau zaman sekarang yang mungkin datang ke dukun, percaya pada jimat, percaya pada sesuatu yang keramat-keramat yang selain Gusti Allah, ini akan menjadikan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini terjadi pada umat yang terdahulu, langsung berubahlah wajah mereka menjadi kera dan babi yang hina. Al-Quran yang menceritakan itu, Al-Maidah ayat 60. Yang terakhir, para jamaah rahimakumullah, perilaku-perilaku yang menjadikan Allah Ta'ala itu menghinakan umat-umat terdahulu dengan mengubah wajah mereka sebagai kera dan babi adalah at-takabur, keangkuhan dan kesombongan. Sombong, lebih-lebih menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran surat Al-A'raf 166, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, jadi sudah nyata-nyata dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi mereka dengan angkuh dan sombongnya melanggar larangan itu, maka Allah Ta'ala mengatakan kunu qiradatan khashi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Di perilaku-perilaku seperti ini harus kita hindarkan, sehingga
Walaupun mungkin secara fisik kita umat Rasulullah ini tidak berubah menjadi hina, menjadi kera dan babi, tetapi ketika larangan-larangan Allah itu kita langgar, maka kita turun derajat kita dari manusia yang mulia menjadi manusia yang hina. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk kebenaran, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang taat, sebagai hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Ibadallah, ikhwatal iman rahimakumullah. Para jamaah, marilah di khutbah yang kedua ini kita kembali betul-betul menyadari akan keterbatasan diri kita sebagai hamba Allah. Kita jauhkan hati kita dari kesombongan dan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Akhirnya marilah kita berdoa dengan penuh kesungguhan dan kekhusyuan di Jumat yang penuh berkah ini. Kita bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Inna